Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Sobat BKPSDM, para pejuang CASN, para pejuang NIP, dan pastinya seluruh warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang berbahagia. Telah hadir bersama kita siang hari ini Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo, Bapak Fitri Edi Nugroho SEMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Jovi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Fitri? Sehat, alhamdulillah. Siang hari ini bisa ketemu lagi Mas Jovi. Ngobrol-ngobrol. Oke. Oh iya Pak Fitri, ini kan yang sedang viral saat ini, pemerintah Kabupaten Purworejo ini kan telah resmi membuka seleksi penerimaan P3K tahun 2023. Dan ini kan pastinya di sosial media, di Twitter, di Instagram, di TikTok bahkan itu kan pada bertanya-tanya, kenapa sih di pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemkab atau Pemkot lain itu cuma membuka formasi untuk P3K, kenapa nggak ada CPNS? Oke. Makasih Mas Jovi, teman-teman yang saya hormati dimanapun teman-teman berada. Hari ini alhamdulillah Pemkab Purworejo maupun rekan-rekan di pemerintah kabupaten kota lain, baik pemerintah kabupaten kota Jateng maupun di seluruh Indonesia, hanya ada beberapa yang tidak mengambil formasi, sekitar 54 kabupaten kota yang tidak mengambil formasi. Nah, pertanyaan Mas Jovi, kenapa kok hanya P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Kenapa kok tidak CPNS untuk daerah? Nah, ini agak unik memang di tahun 2023 ini ada satu kesempatan ke kabupaten kota memang hanya diprioritaskan untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan calon pegawai negeri sipil atau CPNS itu ada di kementerian lembaga atau instansi pusat. Dan itu juga tidak cukup banyak sebenarnya. Hanya ada di beberapa formasi. Yang pertama kalau tidak salah ada di formasi intelijen, hukum, kemudian dosen yang paling banyak. Nah, dosen ini juga ternyata kemarin ada beberapa hal yang memang kualifikasinya tidak seperti yang diharapkan oleh teman-teman dari S2 atau pasca sarjana. Ternyata misalnya seperti di perguruan tinggi sekitar kita UGM itu ngambilnya S3 semua. Nah, ini tentunya teman-teman yang sudah berangan-angan menjadi dosen di perguruan tinggi negeri maka harus alih profesi juga sebenarnya, tidak hanya di CPNS sesuai dengan kualifikasi yang belum cukup. Artinya kalau S2 ya harus S3 misalnya, maka kita harus berubah ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, cukup banyak itu Mas Jovi di kabupaten kota. Monggo Mas Jovi. Oke Pak Fitri, untuk formasi P3K di pemerintah Kabupaten Purworejo ini kan terdiri atas tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Itu boleh tahu ada berapa jumlahnya Pak Fitri tiap formasi? Jadi teman-teman semuanya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan atau proses etape P3K di kabupaten kota daerah ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun yang lalu, 2022, sekitar bulan Oktober. Kenapa kok sampai dengan bulan Agustus September hari ini baru muncul formasi? Karena memang prosesnya panjang. Nah, ini perlu saya ceritakan dulu Mas Jovi biar tidak ada kesalahpahaman atau ada beberapa teman yang hari ini mungkin masih protes atau bertanya-tanya jauh dibandingkan apa yang sudah kami informasikan. Jadi teman-teman yang saya hormati, proses CPNS maupun P3K ini diawali dari penyusunan rencana kebutuhan namanya. Nah, rencana kebutuhan itu dimulai dari masing-masing perangkat daerah atau kementerian lembaga masing-masing. Kalau kementerian lembaga misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka kan punya unit-unit terkecil sampai pulau-pulau terkecil misalnya. Nah, itu datanya dikumpulkan. Sama dengan kalau kita sederhananya Kabupaten Purworejo misalnya, kenapa kita ada formasi 1563 hari ini, itu juga dimulai dari tahun kemarin, dari bulan Oktober. Kemudian nyusun perencanaan kebutuhan di 42 perangkat daerah. Ada dinas, ada badan, ada kecamatan. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa beberapa dinas dan lembaga misalnya Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit Citro Wardoyo dan Cokronegoro, dan Dinas Kesehatan kan punya banyak puskesmas, 27 puskesmas, punya Rumah Sakit RAA Cokronegoro. Nah, ini formasinya diambil juga dari mereka. Jadi tidak serta-merta
BKPSDM itu mengajukan formasi secara utuh itu kepada Kementerian Pan-RB, tidak. Jadi ini semuanya dari data dari bawah. Data dari bawah kita bawa terus sampai ke pusat di BKPSDM dan kami sidangkan di tim kabupaten. Ada tim penyusunan rencana kebutuhan SDM setiap tahun. Maka kenapa di Undang-Undang ASN maupun di PP 11 2017 dan 17 2020 manajemen PNS dan PP 49 2018 manajemen P3K itu disebutkan bahwa penyusunan rencana kebutuhan itu disusun 5 tahunan tetapi dirinci pada setiap tahun. Nah, kenapa setiap tahun 2023 ini update-nya juga dari 22 akhir 2022. Maka kalau hari ini masih ada yang mohon maaf masih tidak berkesempatan masuk di formasi, maka kita ajukan lagi di tahun berikutnya untuk 2024. Datanya dari mana? Ya data baseline-nya 2023. Kenapa kok seperti itu? Karena memang harus berjenjang. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati dimanapun berada, kenapa rencana kebutuhan itu akhirnya muncul di Agustus kemarin? Karena juga tentunya mulai dari kami di kabupaten, kemudian provinsi, ada verifikasi validasi, kemudian ada di Kementerian Pan-RB, akhirnya selesai ditetapkan di tanggal 4 Agustus kalau tidak salah. Ada 4 Agustus Pak Menteri Pan-RB menyampaikan secara resmi kepada Pak Sekda, dan ini kami juga nggak berani buka-buka Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang buka juga Pak Bupati sendiri sebenarnya karena itu dokumen rahasia. Dan ini kami sampaikan ke khalayak di sekitar awal atau pertengahan September kemarin karena memang di jadwalnya BKN dan Menpan RB tanggal 16 September itu pengumuman. Nah, maka total dari 1.567 yang kami ajukan, 83 tenaga teknis, kemudian guru ada 708 dan 776 itu dari kesehatan. Ini perlu kami sampaikan, kenapa angkanya kok hanya yang paling banyak di 2 jenis jabatan, yaitu pendidikan guru dan tenaga kesehatan. Karena memang ada amanah undang-undang menyebutkan adalah layanan tingkat dasar pendidikan kesehatan. Nah, ini kesempatan yang baik saya sampaikan juga di Nakes. Ini saya sampaikan di beberapa forum resmi Bapak Ibu bahwa tenaga kesehatan yang semula nol tidak ada sama sekali. Di PMK 212 disebutkan Kabupaten Purworejo nol. Kenapa kok nol? Sedangkan hari ini kita bisa berjuang, kesempatan kita baik, bisa memunculkan tidak hanya 1 atau 2 formasi tenaga kesehatan, tetapi 776 yang kami ajukan dan hanya di dismiss hanya 1. Jadi total hanya 775. Jadi total 775. Dan total 775 itu enggak sedikit Bapak Ibu sekalian. Dibandingkan 2 tahun terakhir, 21 22 teman-teman tenaga kesehatan hanya dapat berapa? Belasan formasi kan gitu. Enggak banyak. Kemarin hanya dapat 44, dapat masuk 34. Sekarang 775. Jadi artinya saya mohon Bapak Ibu, teman-teman yang hari ini ada di formasi tenaga kesehatan khususnya bersyukur dapat formasi segitu banyak. Bagaimana kami mengupayakan itu tidak sederhana, tidak semudah seperti Bapak Ibu sekalian bayangkan bahwa kenapa kok formasi ini nggak muncul, kenapa formasi itu kok nggak muncul. Sebenarnya sudah kita siapkan. Tentunya OPD atau unit kerja Ibu dan Bapak sekalian sudah mengajukan. Namun demikian yang perlu kami sampaikan Mas Jovi dan teman-teman yaitu Anggaran Purworejo itu sudah dipagu di PMK 212 2022 kemarin, itu adalah angkanya sekitar 66, sekian miliar. Dan itu cukup untuk membayari sejumlah berapa? Ya pegawainya dihitung lagi. Jadi tidak keinginan atau semua pimpinan perangkat daerah butuh ini, butuh itu dan segala macamnya semuanya di ACC, tidak. Jadi kita melihat 2 tenaga kesehatan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur pertanian yang disebutkan di regulasi. Maka saya mohon dengan hormat juga Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, bahwa formasi yang ada hari ini, yuk kita bareng-bareng isi, karena kebetulan juga ada beberapa formasi tenaga khusus dan tenaga umum, atau formasi khusus dan formasi umum. Nah, nanti kita cerita apa itu Mas Jovi. Berarti Ya, banyak juga ya Kak Fitri. banyak, iya. 775 itu tenaga Kesehatan. kesehatan, 708 guru, Guru, betul. dan tenaga teknisnya 80.
betul, Pak betul, betul. siapa Pak Fitri. Mm-mm. Dan untuk selanjutnya ini pertanyaan yang paling banyak, Ya, terutama di Instagram oh, ini, oh, oh. apa sih perbedaan formasi umum dan Nggih, formasi khusus nggih. pada ketiga jenis itu, Ya, ya, P3K, teknis, kesehatan, dan guru itu baik. bisa tolong dijelaskan Pak Fitri? Oke, jadi teman-teman di 2023 ini ada formasi khusus dan formasi umum, dan ini pun juga menjadi hal yang baru sebenarnya bagi kita semuanya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, kita melihat semuanya ya yang diunggulkan, yang diutamakan adalah teman-teman yang semuanya dari honorer. Nah sekarang ini juga diberikan kesempatan, walaupun saya mohon maaf juga kesempatan untuk teman-teman yang fresh graduate, yang benar-benar murni baru lulus, misalnya bulan Oktober baru lulus kemarin, bulan Agustus baru lulus, kemudian nanti di Oktober akan bertempur, ini September mereka ngelamar. Nah ini belum diberikan kesempatan untuk P3K, karena P3K konsep berpikirnya pusat dan regulasi adalah menyelesaikan honorer. Maka kenapa ada asumsi berpikir yaitu honorer harus habis di tahun 2023. Cuma kalau kita melihat dari regulasi ini, kita akan melihat atau mengacu pada beberapa peraturan sebenarnya. Satu, Undang-Undang ASN. Dua adalah manajemen PNS dan manajemen P3K. Nah, manajemen P3K yang hari ini kita daerah, kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi dapat formasi itu, ini kesempatan yang baik untuk teman-teman yang memiliki kriteria khusus honorer yang minimal sudah 2 tahunan gitu. Nah, maka kemarin pertanyaan itu berulang Mas Jovi, berulang, kita jawab satu persatu, walaupun mungkin saya yakin belum bisa memuaskan teman-teman kan, karena apa? Karena ya pertanyaannya luar biasa, sehari mungkin bisa ratusan kan gitu. Bahkan yang teman-teman ini yang mungkin karena kenal baik dengan kita atau karena menganggap kita bisa menjawab secara langsung, maka banyak yang DM. Nah ini saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya, kalau bertanya kita biar di forum saja nggih. Artinya kalau di forum ini yang bisa disampaikan ulang oleh kami selaku panitia seleksi kabupaten atau Panselda kepada teman-teman secara keseluruhan. Jadi tidak saya jawab Mas Jovi, nanti saya jawab teman-teman yang lain satu persatu, enggak. Jadi kami mencoba untuk menjawab di official Instagram kita, atau di Twitter mungkin, atau di channel YouTube kita barangkali itu. Nanti kita Mas Jovi kita bikin itu saja. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu, satu tadi yang disampaikan Mas Jovi, daripada saya salah ya, saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan pokok-pokok substansi dari keputusan Menpan RB nomor 649 2023. Jadi ada mekanisme yang disusun turunan dari Permenpan 14 2023. Ini teman-teman pejuang P3K, CPNS maupun pejuang NIP ini harus wajib tahu ini. Regulasi pokok pedomannya dulu yaitu Permenpan 14 2023. Harus dibaca dulu, harus dipahami. Karena apa? Kalau enggak, teman-teman cuma bingung tanya sana, tanya sini, tidak memahami, nanti malah bingung sendiri, nggak selesai daftar. Waktunya daftar habis, nggak bisa submit. Nah, sudah, nanti kelewat eman-eman. Nah, maka satu, formasi khusus untuk rekan-rekan, yaitu pelamar prioritas 1, ini guru ya, ini guru dulu. Jadi ada 3 yang tadi disampaikan Mas Jovi, ada guru di tenaga pendidikan, ada tenaga kesehatan, banyak formasinya, kemudian tenaga teknis. Maka kalau guru itu masih ada P1, prioritas 1. Prioritas 1 itu siapa? Prioritas 1 itu yang sudah mengikuti seleksi toh P3K tahun 2021. Dulu masih ada passing grade kan gitu. Passing grade lulus tapi belum ditempatkan. Ada, masih ada. Masih ada cukup lumayan, masih ada. Jadi P1. Nah, ini Bapak Ibu, ini jalur khusus atau saya sebut dengan teman-teman red carpet. Jadi karpet merah. Jadi karpet merah ini ya sudah teman-teman sudah masuk di kualifikasi P1, itu salah satu kriteria mereka untuk dapat kuota yang terbaik kan gitu, karena sudah disediakan. Nah, kedua yaitu ex tenaga honorer kategori 2. Kategori 2 itu kalau tidak salah sekitar 2014, 2013, 2014 yang dulu pernah seleksi. Jadi dulu kan ada K1, K2.
Kategori 1 itu yang mohon maaf tidak melalui seleksi tetapi menggunakan portofolio. Jadi sudah mengabdi sekian tahun, gajinya atau pembayarannya lewat APBN, APBD tingkat 1, tingkat 2. Nah, maka yang THK 2 ini yang melakukan seleksi. Siapa yang dapat lolos, maka penempatan. Tapi ada juga, dulu saya masih ingat 2014, teman-teman THK 2 sebenarnya harusnya dia ikut seleksi dan bertempur, ikut kompetisi dan lolos, maka penempatan. Tetapi dulu masih ingat ratusan orang yang tidak mau bertempur, tidak mau seleksi karena dia menganggap bahwa dia adalah K1. Kategori 1 yaitu kategori yang tidak perlu melalui seleksi. Nah, anggapannya ya sudah. Nah, tapi itu jelas pembiayaannya juga tidak sesuai dengan aturan. Nah, maka 2014 waktu itu seleksi. Seleksi yang lolos akhirnya penempatan. Nah, ini sisanya masih ada, masih ada. Tapi kalau yang di pendidikan guru kayaknya masih sedikit, tinggal sedikit. Tapi yang banyak adalah di tenaga teknis lain-lain. Ini masih banyak, ada yang driver, ada yang petugas kebersihan, kemudian ada yang petugas loket, juru masak di teman-teman puskesmas, di dinas kesehatan masih banyak ini. Nah, tapi untuk formasi ini dia ketutup karena kita tidak mengambil formasi tenaga teknis untuk kualifikasi yang bersangkutan. Kualifikasinya jelas guru. Untuk hari ini kita bicara guru. Hari ini kita bicara tenaga kesehatan, rumpunnya jelas. Nah, kemudian yang ketiga, formasi khusus itu dengan kriteria guru non ASN di sekolah negeri. Jadi guru yang bukan ASN, ASN itu kan ada dua Bapak Ibu, CPNS, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maka yang bukan CPNS, PNS, dan bukan P3K atau honorer atau apapun namanya, tetapi ini teman-teman sudah ada ngabdi di sekolah negeri, itu masuk di kategori khusus, dapat red carpet. Nah, kalau di swasta ya namanya aja kita negeri, kalau swasta ya berarti ikut di sebelahnya, berarti sebelahnya teman-teman yang ada di formasi umum namanya. Nah, formasi umum saya sebutkan, nah ini teman-teman yang lulus PPG, program profesi guru, nah ini juga dapat mengikuti seleksi tahun ini P3K, tetapi dia melalui formasi jalurnya umum. Nah, maka diberikan kesempatan meski fresh graduate baru, tapi kalau paling tidak kalau PPG ya 2 tahun kan untuk ikut pelatihannya atau diklatnya. Alhamdulillah sekarang kalau tidak salah online ini setahun 2 tahun. Nah, ini kesempatan yang baik untuk teman-teman bahwa mereka bisa masuk ke sini Mas Jovi, formasi umum. Kemudian tadi guru non ASN yang baru mengajar kurang dari 3 tahun. Jadi kurang 3 tahun. Misalnya, saya 1 tahun Pak, saya 2 tahun Pak. Masuk di kategori ini. Dan teman-teman tentunya kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi ngajar 1 tahun baru masuk dapodik. Enggak, sebulan 2 bulan aja udah bisa masuk dapodik. Dan teman-teman silakan. Jadi ada khusus, ada umum. Sama-sama tetap bertempur Bapak Ibu. Jadi tidak ada khusus terus daftar itu langsung nanti diangkat dapat NIP 3K, enggak bisa. Jadi semua tetap bertempur dengan nilai terbaik. Saya ingatkan, dengan nilai terbaik mereka baru dapat masuk di kategori nanti proses untuk NIP 3K-nya. Jadi kalau tidak nilai terbaik ya siap-siap kalah dengan teman-temannya di formasi tersebut. Jadi 20-30, 20-80, sorry. 20-80, 20 maksimal kan gitu ya. Untuk teman-teman itu nanti teman-teman bisa melihat lagi di regulasi ini. Jadi 20% itu minimal untuk formasi umum, maksimal 80% untuk formasi khusus. Jadi kalau misalnya kami di Kabupaten Purworejo, kok Purworejo kok cuma 60 atau 70%? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ini disebutkan di aturan di perundang-undangan minimal dan maksimal. Jadi teman-teman yang saya hormati, teman-teman juga harus berbagi, bertempur. Jadi saya ingatkan, kami di BKD waktu itu 2021 dan hari ini di BKPSDM, kami tidak pernah menyampaikan informasi bahwa secara otomatis bisa langsung diangkat jadi P3K, nggak ada. Di undang-undang di PP tidak pernah menyebutkan itu. 96 sampai dengan 101 adalah melalui seleksi. Jadi sekali lagi teman-teman yang saya hormati, semuanya adalah di zona-zona kompetisi. Jadi tidak ada zona comfortable zone. Jadi tidak ada zona nyaman, status quo, nanti diam-diam aja diangkat, enggak. Sekarang pokoknya tetap seleksi. Nilai terbaik yang akan diambil.
10 formasi nilai terbaik 1 sampai 10 ya sudah diambil di unit tersebut. Pokoknya tetap berjuang. Ayo Mas Yofi, apalagi yang perlu ditanyakan? Siap. Hmm. Berarti apa untuk P3K JF guru Ya, itu guru. ada formasi Nggih. umum dan khusus. Nggih. Kalau yang umum itu kan yang pertama buat lulusan PPG Nggih. yang belum pernah mengajar sebelumnya berarti Ya. bisa daftar formasi Mm-mm. umum. Mm-mm. Terus yang satu lagi tenaga non ASN yang sudah mengajar tapi masa kerjanya kurang dari 3 tahun. 3 tahun, betul. Biasanya kan itu udah terdaftar di Dapodik Nggih. Pak Fitri. Iya. Terus yang khusus itu tuh untuk yang pertama pelamar prioritas, terus XTHK 2 Mm-mm. sama tenaga non ASN di Sekolah negeri. Nggih. Yang Betul, masa betul. kerjanya udah lebih dari 3 tahun ya Pak Ya. Fitri. Dan kuotanya untuk yang umum minimal 20% dan untuk yang khusus maksimal 80%. Iya. Nggih. Oke, Siap, Pak. tambah sedikit Mas Yofi. Nggih, nggih. Nah, di formasi yang umum, ingat teman-teman. Jadi saya sampaikan ya, ranking terbaik atau peringkat terbaik kalau yang di formasi umum ketambahan nilai ambang batas atau kalau kita kenal dengan passing grade. Nah, passing grade-nya tetap ada. Nah, ada pertanyaan kan gitu. Terus, lah kalau yang khusus ada passing grade enggak? Satu, kalau P1 tadi, berarti dia sudah passing grade di tahun 2021 kan itu. Nah, 2022 kemarin belum penempatan karena masih ada kuota yang kurang buat mereka. Maka 2023 mereka kami sediakan tempat untuk masuk lagi. Maka ada beberapa kualifikasi pendidikan kan yang bisa disetarakan, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, ini kesempatan yang baik. Maka untuk teman-teman yang umum tetap harus berjuang berkompetisi dengan teman-teman yang lain, dan ingat tetap ada passing grade untuk yang umum. Nah, ini agak berat mungkin, tetapi ya namanya aja kompetisi, jadi siapapun yang terbaik yang akan kami ambil di Kabupaten Purworejo. Oke, lanjut Mas. Berarti untuk apa fresh graduate itu yang udah lulusan PPG tetap bisa daftar tapi formasi umum ya Pak Fitri? Ya, ya, formasi umum. Di IG, di DM maupun di komen di post. Oh iya, terus untuk perhitungan masa kerja 3 tahun itu dihitung ketika pertama kali mendapatkan SK atau ketika sudah masuk di Dapoding ya Pak? Nggih. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu. Jadi kan dulu sempat rancu ya antara database Dapodik dengan database-nya teman-teman awal itu. Nah, Dapodik dulu kan sempat begini. Setahun dulu ngajar baru bisa masuk Dapodik. Sebenarnya tidak ada aturan, setahu sepemahaman kami di BKPSDM tidak pernah ada regulasi, dan ketika kami tanyakan ke rekan-rekan berapa sebenarnya sebulan, 2 bulan atau 3 bulan misalnya, ya nggak ada. Maka ketika kita hitung ya bukti otentiknya sebenarnya di surat keterangan yang bersangkutan, misalnya dari tahun 2010 misalnya sampai hari ini 2023, maka paling tidak dia sudah 13 tahun. Walaupun mungkin di Dapodiknya dia baru masuk 2 tahun atau 3 tahun. Yang penting otentik. Dan maka saya sampaikan di database-nya disempurnakan. Misalnya kan ada yang pindah dari Kalimantan 2010 sampai 2015 misalnya, 5 tahun di sana. Maka ketika 2015 akhir atau 2016 awal, dia pindah ke Purworejo, ikut suami misalnya. Kemudian dia sudah masuk Dapodik, maka Dapodiknya tetap digeser. Tidak di Kalimantan lagi tetapi di Purworejo. Cuma itu real time, berjalan terus. Dari 2010 sampai hari ini dia berarti aktif. Kalau dia ngajar di Purworejo misalnya pindah ke SMP mana misalnya, dia masih aktif. Dan itu menjadi surat keterangan bahwa dia masih aktif dan tidak terputus. Maka disebutkan itu. Dan kualifikasinya Bapak Ibu minimal 2. Nah, tidak terputus itu maksudnya Bapak Ibu tidak kalau teman-teman yang di jalur khusus ya terutama ya. Kalau di umum sih mungkin kurang dari 3 tahun nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang jalur khusus ini memang teman-teman harus punya data yang aktif gitu. Aktif itu ya berjalan terus. Dan misalnya 10 tahun, misalnya 15 tahun atau 20 tahun sampai hari ini, ya setiap tahun itu diupayakan keputusan, entah itu keputusan kepala dinas pendidikan atau keputusan kepala sekolah misalnya, bahkan sampai pembagian jam mengajar itu seidealnya komplit lengkap. Nah, ini utuh ini. Karena ada pertanyaan juga kan di IG kita, kenapa misalnya masa kerjanya kok nggak kelihatan jadi teman-teman yang saya hormati, teman-teman admin
verifikator dan validator serta supervisor ini sampai yang hari ini kan tidak bisa melihat itu, tidak bisa melihat menu itu. Jadi yang bisa melihat menu itu adalah teman-teman peserta. Nah, ini yang masih terus. Jadi Bapak Ibu, kenapa kami bikin podcast sederhana ini? Biar teman-teman bisa mengikuti updating beberapa informasi yang setiap hari mungkin berubah, Mas Jovi. Jadi kalau ada perubahan, kami tambahkan informasi resmi, kami tambahkan infografis resmi juga di Instagram kita, di Twitter mungkin nanti sama di YouTube. Jadi silakan saja regulasi yang kita dapatkan dari kementerian lembaga, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbudristek Dikti maupun di PAN RB maupun BKN, termasuk perubahan jadwal nanti seleksi dan segala macam nanti kita upload, kita sampaikan lagi Mas Jovi. Jadi biar teman-teman juga biar literate digitalnya bisa berkembang seperti kita juga ketahui bersama. Lanjut Mas, monggo. Oh iya Pak Fitri, terkait pengalaman kerja itu yang harus dilengkapi di dalam surat pengalaman kerja itu harus mencakup apa aja gitu. Ya. Jadi materi izin pekerjaan terus ditandatangani. Ya. Jadi benar sekali Mas Jovi. Ini pertanyaan, kalau teman-teman yang akan bertempur di tahun 2023 berkompetisi secara langsung untuk P3K, maka paling tidak teman-teman ini punya pengalaman kerja yang linier, sekali lagi linier dengan kualifikasi. Contoh gini, ada pertanyaan juga di Instagram DM, Pak, saya ini D4 perpustakaan, saya masuk di Dapodik sekolahan sebagai petugas perpustakaan, tapi minat saya itu ke pemadam kebakaran, saya boleh nggak daftar kan gitu. Secara logika, secara sistem mungkin logika dan sistem berbeda kan gitu. Secara logika, nggak mungkin ini kita mau masukkan lamaran, karena formasinya aja dia masuk di pustakawan kan gitu, tetapi dia kepingin minatnya ke damkar kan gitu. Berbeda kalau dia memang SLTA sederajat atau diploma 3, damkarnya terampil nanti, kemudian punya sertifikat kompetensi, dia ngelamar di damkar dan dia memiliki kompetensi, keahlian serta masa kerja di Satpol PP Damkar misalnya, itu sah-sah saja. Tapi kalau yang saya contohkan yang pertama tadi, ya enggak lah. Artinya kalau ada siapapun yang masuk di kualifikasi, urean tugas jabatannya dan pengalaman kerjanya juga harus garis lurus Bapak Ibu. Misalnya saya diploma 3 kearsipan, saya mengabdi selama 10 tahun di Dinas Pusip Kabupaten Purworejo. Tugas sehari-hari saya adalah melakukan tata kelola kearsipan, kemudian ada jadwal retensi arsip saya nyusun juga, kemudian konservasi arsip kami juga nyusun di masing-masing lembaga di kabupaten misalnya. Nah, pengalaman itu nanti dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, diketik kan gitu. Kemudian kita sampaikan kepada atasan kita. Kalau kita di Dinas Pusip, maka Kepala Dinas Pusip itu yang paling tidak bertanda tangan, yang bertanggung jawab bahwa menerangkan saya Fitri Edi Nugroho, lulusan diploma 3 kearsipan Undip misalnya, kemudian saya bekerja sebagai arsiparis atau tenaga kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo dari tahun sekian sampai tahun sekian tidak terputus. Maka itu kualifikasinya kita masuk, pengalaman kerja kita masuk, urean tugasnya kita masuk, dokumen induk kita masuk, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pusip, minimal pejabat eselon 2, jadi bertanggung jawab. Dan ketika kami upload, kan gitu, misalnya saya ikut nanti seleksi, saya upload, tidak ada satu kata pun ini tertolak. Karena semuanya bersih gitu. Nah, ini teman-teman yang perlu saya sampaikan. Jadi linearitas itu kalau pengalaman kerja kita, kualifikasi kita, kemudian ada rekomendasi atau yang bertanda tangan hitam di atas putih, itu adalah atasan langsung kita atau pejabat yang berwenang di lembaga itu, dan itu alhamdulillah bisa segaris lurus. Tapi kalau mohon maaf, kan banyak juga yang D3 keperawatan misalnya atau D3 kebidanan, formasi bidan dan perawat di puskesmas nggak ada Mas Jovi. Maka dia diberikan tugas sebagai juru masak misalnya, D3 nutrisionis jadi juru masak,
atau D3 nutrisionis jadi petugas loket atau tiket di puskesmas. Mohon maaf, nggak pas ini. Tapi ya ini hati-hati juga bagi pimpinan, karena kenapa? Saya sampaikan kalau di unit puskesmas, maka puskesmas tanda tangan dulu kapus. Kemudian baru naik ke kepala dinas kesehatan. Sama halnya dengan di guru. Guru, kepala sekolah naik tanda tangan dulu, kemudian naik kepala dinas pendidikan. Kenapa? Kepala Dinas Pendidikan yang terakhir bertanggung jawab atas data dokumen yang diupload. Kalau ada yang penyelewengan di bawah, ketika nanti Bapak Ibu sekalian dilakukan verifikasi validasi oleh tim kami, maka itu yang akan kami drop pertama kali. Dan kalau sampai lolos dan ada yang membuktikan ada sanggah bagi yang bersangkutan, maka ini termasuk pemalsuan dokumen. Dan ingat, pemalsuan dokumen mulai dari paling bawah sampai paling atas bisa kami lakukan pemeriksaan, karena ada regulasi di PP 94 2021 adalah terkait dengan disiplin PNS, di dalamnya adalah terkait dengan janji jabatan. Nah, oke, itu Mas Jovi, kira-kira atau kurang lebih terkait dengan apa namanya pengalaman kerja. Iya, betul. Berarti jelas sekali ya Pak Fitri, kalau pengalaman kerja itu harus linear, Iya, harus relevan dengan betul. formasi, dengan bidang jabatan yang akan dilamar. Iya, Ya, berarti kalau surat pengalaman kerja itu kan nanti di dalamnya harus mencakup rincian pekerjaan. betul, Ya. betul, betul. Dan ditandatangani, misal kalau di unit sekolah berarti ditandatangani oleh kepala sekolah, dan iya. diketahui oleh kepala Dinas Pendidikan. dan Kebudayaan. Betul. Terus kalau misal di puskesmas berarti ditandatangani oleh kepala Kapus dulu, puskesmas, iya. terus Naik ke diketahui Dinkes. oleh kepala dinas kesehatan. Betul. Kalau di rumah sakit juga berarti Ya. langsung Kalau rumah direktur, sakit Pak Fitri. Citrowardoyo, Nggih. direktur. Direktur. Tapi kalau rumah sakit RAA Cokronegoro, direktur RAA Cokronegoro tanda tangan dulu, diketahui kepala dinas kesehatan. Ya, Oke, karena Cokronegoro itu tipe C yang ada di bawahnya dinas kesehatan. Oke, ya. Terus kalau dari apa perusahaan swasta gitu bisa Ya, ikut bisa, daftar apa enggak ya, bisa. Pak Fitri? Jadi teman-teman yang saya hormati, hari ini adalah kesempatan yang baik juga sebenarnya bagi teman-teman swasta. Nah, kenapa kok teman-teman swasta bisa masuk? Karena di tenaga teknis, kemudian misalnya pendidikan, guru maupun kesehatan, itu juga punya kesempatan yang sama. Misalnya kerja di rumah sakit swasta kan gitu, boleh saja. Yang penting, yang utama adalah dokumennya itu mateng. Artinya mateng adalah bisa dipertanggungjawabkan, Mas Jovi. Karena kan yang dikhawatirkan adalah abal-abal dan dalam tanda kutip CV-nya nggak jelas, PT-nya nggak jelas, kemudian rumah sakitnya juga nggak jelas misalnya, atau di layanan klinik Pratama misalnya begitu. Kemudian mereka membuat surat keterangan atau pernyataan. Nah, ini akan kami klarifikasi sampai ke unit terkecilnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, siapapun teman-teman yang akan bertempur di seleksi kompetensi P3K tahun ini, kami akan melihat kembali dokumen-dokumen Ibu dan Bapak sekalian, juga akan melakukan cross check informasi ke teman-teman terutama yang pihak swasta ini. Jadi yang swasta ini kami hati-hati Bapak Ibu. Jadi diperkenankan Mas Jovi. Jadi boleh diberikan kesempatan bagi teman-teman yang mengabdi di swasta, silakan mau ikut dan diberi kesempatan tadi minimal 2-3 tahunnya itu tetap terpenuhi. Jadi paling tidak ya teman-teman kalau mau masuk di teknis ya silakan lihat kualifikasi kompetensinya, kemudian nanti melamar, pengalaman kerjanya dilihat lagi, dan ya semoga berjalan semuanya lancar, tidak ada aral untuk teman-teman yang mau ikut seleksi kompetensi P3K. Itu Mas Jovi. Berarti kok dari swasta gitu tuh nanti yang tanda tangan di surat pengalaman kerja Ya. siapa enggak Pak Fitri? Paling tidak kalau dia misalnya di departemen atau di unit operasional misalnya, paling tidak ya direktur operasional di situ. Ya. Kalau direktur itu kalau di kita di PNS itu kan direktur setara dengan eselon 2 juga sebenarnya, sama aja. Atau kalau dia ada di bawahnya general manager misalnya, ya itu berarti sama saja di eselon 2 dan 1 sama. Oke. Silakan saja sih sebenarnya. Yang penting teman-teman ini posisinya bersih, tidak sedang dalam kasus, tidak pernah dilakukan penjatuhan hukuman disiplin, tidak pernah diberhentikan, tidak pernah mengundurkan diri dari ASN. Kan itu juga ada syarat itu di Permenpan 14 2023 kan teman-teman, ada syarat umum dan syarat khusus. Nah,
maka itu harus bersih dulu. Jadi misalnya Pak, saya posisi sekarang lagi ikat perjanjian dengan P3K misalnya Kabupaten Magelang, misalnya mau daftar Purworejo kok ada formasi yang lebih tinggi. Misalnya saya sudah punya S1 plus profesi apoteker di Purworejo, kebetulan membutuhkan apoteker 5 misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia berstatus saat ini sebagai P3K. Itu. Jadi ini juga ya mohon maaf teman-teman ya. Jadi ada kesempatan bagus tetapi kita terikat kan gitu. Jadi kita mau mau naik grade gitu, naik ke grade 11 atau 12, tapi hari ini kita masih punya grade 9 untuk sarjana misalnya. Nah, ini yang mengunci sampai hari ini. Jadi posisi CPNS, PNS, anggota TNI, Polri itu juga tidak diperkenankan untuk mendaftar. Jadi ini harus bersih, benar-benar bersih, nol. Nah, misalnya pernah kena kasus dulu di di PTDH, pemberian tidak dengan hormat, misalnya ada yang nikah siri misalnya, ini ya nggak boleh juga, nggak boleh. Nah ini karena memang termasuk hukuman disiplin berat dan itu adalah penjatuhan, bukan mengundurkan diri, tapi hukuman waktu itu di PP 94. Jadi ini ada satu pencermatan khusus di tim tentunya nanti Mas Jovi. Jadi di tim kita memang harus melihat satu persatu, dan ini teman-teman yang pernah ikut seleksi P3K atau CPNS tahun lalu misalnya, kalau sampai sebelum proses penetapan NI atau NIP, maka dia masih diberikan kesempatan. Tapi kalau sudah NIP 3 kali, berarti 3 tahun, nggak boleh ikut. Nanti by system akan kelihatan. Jadi begitu masukkan NIK, nomor induk kependudukan, nanti akan ketahuan bahwa dia pernah satu ketika proses NI atau sudah punya NIP P3K misalnya, dia ternyata mengundurkan diri, misalnya ikut suaminya, misalnya kemarin ada yang 1192 tidak cocok dengan pendapatan atau penghasilannya, maka Mas Jovi di sistem yang baru itu atau di pengumuman scasn.bkn.go.id itu sampai ada feature atau menu penghasilan berapa yang akan diterima. Jadi misalnya ranknya 2,5 sampai 3 juta. Nah, siap nggak kira-kira teman-teman dapat bayar 2 juta misalnya? Oh, saya nggak siap Pak, karena anak saya 3 misalnya, nggak cukup bantu untuk biaya sekolah dan segala macam. Mungkin lebih bagus di swasta sekarang misalnya. Ya monggo, ini kembali Bapak Ibu. Biar apa? Biar formasi yang sudah kita upayakan keras dari tahun kemarin sampai hari ini, itu teman-teman bisa masuk, dan kami di kabupaten itu juga mengajukan sejumlah 1.563, harapan kita ya terpenuhi, tercukupi. Biar apa? Biar besok ya sudah selesai urusannya. Teman-teman sudah masuk P3K, kinerjanya tambah bagus, kesejahteraan tambah bagus. Tahun berikutnya tinggal mungkin untuk fresh graduate, barangkali nanti ada tambal sulam ya. Ada yang pensiun 500, kita ajukan 500 saja, nggak usah banyak-banyak kan gitu. Ini harapan kita semuanya Mas Jovi. Jadi ada yang terukur dan spesifik juga di regulasinya. Mungkin itu. Berarti harus dipertimbangkan dengan matang ya Pak. Iya. Sesuai dengan kualifikasi Betul, pendidikan betul, yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki, pengalaman kerja, masa kerja. Betul. Semuanya harus dilihat Mas Jovi, karena nggak bisa teman-teman ini saya mau iseng-iseng, karena kan bisa juga kan teman-teman ini iseng-iseng bisa juga. Ternyata seperti kemarin kasus 2022 kan ada 3 orang yang iseng juga kan gitu. Akhirnya apa? Ketahuan di sepanjang perjalanan kan kemarin kita batalkan kan gitu. Tahun 2021 ada juga, sampai di 2022 kan kemarin iseng daftar D2, daftar S1 kan gitu. Akhirnya ya sudah ketahuan, ya dibatalkan juga. Walaupun akhirnya juga ada satu hal yang bagi kita ya buang-buang energi, karena apa? Kita harus menerima demo lah, nerima pengaduan ke sana ke sini. Kami dipanggil ke Komisi ASN, ke Badan Pertimbangannya BKN, ke DPR RI, DPRD. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman tidak coba-coba, tidak hanya kesempatan ini tak iseng-iseng gitu misalnya. Jadi kalau lagi galau, lagi gabut, nggak usah buka-buka SCC ASN, udah titik, itu nggak usah daftar-daftar kan gitu. Kalau mau daftar ya sudah, dokumen komplit lengkap disiapkan, soft file-nya disiapkan toh Mas Jovi, kemudian sudah bismillah, udah niat
untuk mengabdi untuk pemerintah Kabupaten Purworejo sudah semuanya diluncurkan. Jangan submit dulu Bapak Ibu. Jadi submit itu ya jangan mepet-mepet banget, tapi juga jangan banteran di depan, jangan kebanteran. Kadang kan ada yang sok-sokan ini, wah aku sudah daftar Mas Jovi, oh kowe urung daftar wis tak tinggalan gitu. Ternyata ada dokumen satu ketinggal, belum ditandatangani, e-materainya misalnya belum dicantumkan dan segala macam. Dan saya ingatkan juga e-materai ini hati-hati. E-materai kalau ada 3 dokumen yang ada e-materai benar-benar baru, Bapak Ibu sekalian jangan coba-coba e-materai palsu atau satu asli tapi dipakai untuk 2 dokumen yang lain, ketahuan. Jadi ini juga akan menjadi faktor kami gagalkan karena Bapak Ibu sekalian atau teman-teman pejuang calon ASN ini juga sudah bermain curang. Karena apa? Ngambil cuma satu e-materai kemudian dipakai ditempel lagi untuk dokumen yang lain. Jadi e-materai hanya 3 dokumen, ya 3 materai itu baru semua, nomor serinya juga harus dilihat lagi Bapak Ibu. Jadi jangan seperti kasus kemarin itu kan dipakai satu materai dipakai beramai-ramai, ya ketahuan semua, akhirnya dibatalkan karena apa? Sudah bermain curang juga salah satunya itu Mas Yofi. Jadi kita berangkat dari regulasi saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya wajibkan siapapun yang melihat ini tetap akan kami fasilitasi dalam bentuk atau dalam hal jawaban-jawaban pertanyaan teman-teman. Barangkali ada pertanyaan di Instagram Mas Yofi, nanti saya coba izin baca satu persatu karena daripada saya menjawab satu persatu ke DM saya perintah ke tim saya untuk kita jawab di portal, kita jawab secara resmi di official akun Instagram kita, di Twitter maupun di channel YouTube kita jawab di sini. Jadi nanti kita bikin akan reguler aja Mas Jovi. Jadi reguler kita nanti bikin Q&A ya. Ada question and answer gitu, ada pertanyaan, ada jawaban apa saja. Barangkali Mas Jovi ada pertanyaan, saya jawab. Teman-teman ada pertanyaan, nanti saya juga izin menjawab. Oke Mas Jovi, saya tak lihat buka Instagram yang nge-DM saya, nanti biar kita jawab satu persatu ya, Ben. Teman-teman ini aman lah paling enggak. Tapi saya izin nanti ini juga kita coba sama Bu Kabid Bu Asti nanti biar tersampaikan kembali. Oke. Nah ini pertanyaan Mas Jovi dari Mbak Siti_Purwati di Instagram kita. Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin bertanya, untuk surat pengalaman kerja nakes di luar wilayah Kabupaten Purworejo itu yang tanda tangan hanya Kapus saja, apakah bisa? Terima kasih. Sudah kita jawab tadi ya, ada terjawab sebenarnya. Artinya kalau Kapus dimanapun seluruh Indonesia begitu Bapak Ibu teman-teman, Kapus dulu baru Kadinkes. Jadi ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau Kapusnya saudara kita atau baik-baik atau mungkin kerabat kita, ya pasti akan dikasih teken kan, tanda tangan resmi gitu. Tapi kalau data itu tidak tersampaikan sampai ke Dinkes, SDMK, Kementerian Kesehatan misalnya, ya Bapak Ibu sekalian mohon maaf, ini ada satu hal yang menjadi catatan. Oke, Mbak Siti Perwati sudah. Kemudian Mbak Alfi_Salamah. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Maaf Pak, saya mau bertanya mengenai penerimaan P3K tahun 23 ini. Untuk RSUD Dr. Cipto Wardoyo ada 19 bidan BLUD, tapi tidak ada formasi P3K D3 kebidanan. Jika kami dari RSUD Dr. Cipto Wardoyo mendaftar P3K di RSUD RA Cokronegoro maksudnya, atau Puskesmas, kita masuk formasi umum atau khusus? Mohon penjelasannya. Khusus, kan gitu. Karena disebutkan teman-teman, instansi pemerintah itu satu kabupaten. Jadi mau pindah ke Puskesmas A, B, C, atau rumah sakit lintas itu silakan. Tapi kalau teman-teman pindah ke kabupaten sebelah, Kulon Progo misalnya, itu masuk umum nanti karena database-nya di kita. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi kami persilahkan. Dan ini termasuk D3 kebidanan kemarin yang rame-rame kan gitu. Mungkin sampai ada yang nangis-nangis ya Bu Kabid, Mas Jovi ini, teman-teman semuanya. Ini dari Mbak Heni Wulan 93. Assalamualaikum, maaf Bapak, saya mau menanyakan perihal surat keterangan pengalaman kerja. Dulu saat resign, saya tidak diberi surat pengalaman kerja oleh pihak RS.
Kalau misal saya mencantumkan surat keterangan pengunduran diri yang dikeluarkan dari RS yang menunjukkan masa kerja saya di RS swasta dan ada tanda tangan direktur serta stempel dari RS dulu sewaktu saya bekerja, apakah bisa? Nah, ini nanti baca lagi di Permenpan 14 2023. Ada pengunduran diri ya Bapak Ibu. Jadi ini ada salah satu catatan. Tapi kalau untuk karena resign ya, jadi karena alasan sendiri mengajukan pengunduran diri. Jadi ini ada satu catatan di Permenpan 14 2023 termasuk dalam kategori persyaratan khusus tadi. Nah ini, monggo nanti teman-teman dibaca lagi karena ini jadi catatan untuk Mbak Heni Wulandari. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas R Zikri F. Akunnya R Zikri 91. Izin bertanya Pak tentang persyaratan daftar P3K. Kalau sudah pernah bekerja di RS swasta dan RSUD, apakah cukup tanda tangan kepala instansi? Soalnya punya saya hanya ada tanda tangan kepala instansi saja. Nah tadi saya sampaikan kalau RS swasta atau RSUD itu ada di lembaga sendiri, organisasi perangkat daerah sendiri setara level eselon 2 atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi Pratama sekarang, maka cukup di situ. Tetapi kalau RS-nya tadi saya sampaikan klinik Pratama misalnya, atau misalnya kepala instalasi yang tanda tangan misalnya, ya sudah harus sampai naik ke atas direkturnya atau kepala apalah kepala rumah sakitnya, paling tidak di situ ya Mas Rizky. Kemudian ada lagi Mas Condro Suromiarso, ini dengan Instagram APT_Condro. Izin bertanya, untuk formasi khusus itu yang dia kerja di instansi yang dilamar ya Pak? Bisa. Jadi formasi khusus itu saya di Rumah Sakit Cokronegoro, saya ngelamar di Cokronegoro. Itu ya. Cokronegoro saya ngabdinya, tapi saya ngelamar di Puskesmas Seboro Krapyak. Itu juga sama. Jadi instansi pemerintah satu kabupaten, Mas Condro ini silakan. Kemudian ada pertanyaan dari ini Mas Lili Mbak Lili_Hermawati. Mohon izin bertanya Bapak terkait penerimaan P3K 23, apakah benar dari luar Kabupaten Purworejo bisa mendaftar? Bisa. Formasi khusus untuk tenaga kesehatan. Kalau tadi yang saya sampaikan lintas, itu formasinya masuknya umum Mbak Lili. Jadi bisa tapi masuknya umum. Soalnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo mengatakan formasi khusus bisa didaftar semua peserta asal masih masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Nah ini ada informasi baru lagi. Nah saya sampaikan, saya coba cerahkan biar hari ini semakin cerah ceria. Jadi kalau lintas kabupaten itu masuknya umum yang minimal 20% kuotanya. Cukup banyak di kita itu bisa sampai berapa kemarin? 40-50%, tinggi kok. Kita lebih dari 20%. Jadi teman-teman yang mau ngelamar ke Purworejo silakan, tetapi tidak skopnya Jawa Tengah loh ya, karena beda. Kalau Jawa Tengah, Pemprov Jateng dia punya instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri. Kalau kita pemerintah Kabupaten Purworejo, Magelang nanti juga sendiri lagi. Kemudian ada lagi dari Mbak Jenny_Windari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Fitri izin bertanya untuk tenaga magang, apakah daftarnya sama kayak tenaga BLUT lewat jalur khusus? Sedangkan magang bekerja baru 2 tahun, BLUT sudah 5, berarti 7 tahun real. Dan kemudian teman-teman linear, monggo jalurnya jalur khusus. Karena apa? Di SISDMK itu ada ada feature yang menyebutkan bahwa itu teman-teman magang di situ. Jadi monggo BLUT-nya 5 tahun, magangnya 2 tahun dan di lembaga yang sama. Jadi jalurnya insya Allah jalur khusus Mbak Jenny. Silakan. Kemudian Mbak Puspa. Selamat siang Pak. Siang. Saya Anissa mohon izin bertanya. Untuk surat lamaran dan surat pernyataan apakah bisa ketik ulang sesuai format atau bisa kopas? Monggo, nggak ada masalah. Jadi sudah sudah dicontohkan di format pengumuman, format pengumumannya Panitia Seleksi Daerah Kabupaten yang ditantangani oleh Ketua Pansel, beliau Pak Sekda Kabupaten. Dan itu silakan Bapak Ibu sekalian karena ini soalnya tidak bisa di-copy ya. Ngetik ulang lah sedikit-sedikit, jangan manja-manja amat kan gitu. Kalau nggak bisa di copy paste ya ketik ulang. Mau mirip seperti itu monggo, enggak ya monggo, yang penting ditujukan lamarannya kepada Bupati Purworejo, CK Kepala BKPSDM. Jangan yang salah alamat,
dialamatkan ke Menteri Kesehatan dan segala macam, itu langsung tidak sesuai. Oke, itu tadi Mbak Puspa. Kemudian ada Mbak Eni, Enadit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon info untuk kategori pemula pemadam kebakaran jenjang SMA atau sederajat. Di pengumuman tertera wajib memiliki masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil sampai ahli pertama dan 3 tahun untuk ahli muda. Kalau untuk jenjang pemula, bagaimana Jih Pak? Nah, pemula itu termasuk terampil sebenarnya. Jadi silakan. Jadi sampai dengan jenjang terampil sampai dengan ahli pertama itu paling singkat 2 tahun Mbak Eni. Jadi monggo, ini memenuhi kualifikasi, silakan. Kemudian ada lagi Mbak Di, alamatnya dew.damdam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak ada yang diganggu, pokoknya kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Saya izin bertanya Pak, untuk P3K tenaga teknis, bolehkah dari luar daerah Purworejo? Boleh. Suami saya bekerja di pemadam Kabupaten Bekasi. Boleh mendaftar di Kabupaten Purworejo? Tidak Pak, terima kasih. Boleh sepanjang di situ ada kriteria umum dan khusus. Kalau di dalamnya khusus semua, maka teman-teman tidak bisa melamar kan gitu, karena dari luar Kabupaten Purworejo. Tetapi kalau di dalamnya formasinya sudah dibagi antara formasi umum dan khusus, silakan, masih ada kesempatan. Monggo Mbak Di. Kemudian Mas Bagas Pras ini menanyakan, selamat siang, izin bertanya untuk persyaratan P3K mengenai sertifikat kompetensi. Apabila Serkom belum terbit, apakah sementara bisa menggunakan surat keterangan kompeten sembari menunggu sertifikat asli terbit? Nah, ini yang Serkom Bapak Ibu disebutkan di situ adalah Serkom, nggih. Jadi tidak ada lagi surat keterangan. Kecuali teman-teman yang memiliki STR, surat tanda registrasi untuk tenaga kesehatan, tetapi bukan STR yang mendaftar baru, tapi perpanjangan. Artinya mereka sudah punya STR dulu, perpanjangan 5 tahun, kemudian 6 bulan sebelum 5 tahun itu mereka sudah perpanjangan, tapi karena di KKI maupun KTKI agak lama prosesnya, maka dipersilahkan ada surat keterangan sedang mengurus. Tapi kalau yang Serkom, saya mohon maaf, mohon dengan hormat, teman-teman tetap harus ada Serkom yang benar-benar sudah dikeluarkan secara resmi, bukan sertifikat kompetensi yang sementara. Sama aja nanti ijazah sementara saya baru wisuda kemarin Pak, belum ditandatangani oleh rektor ya. Rektornya suruh cepet tanda tangannya biar bisa ngelamar kan gitu. Kemudian ada dari Mbak Silma _intifada. Assalamualaikum Pak Fitri, waalaikumsalam, selamat siang. Sebelumnya mohon maaf sekali apabila mengganggu waktu, tidak ada yang diganggu. Saya non ASN dari Kecamatan Bruno. Mohon maaf Pak, terkait pengumuman formasi analis kebijakan yang terdapat 2 formasi, kebetulan salah satu kualifikasi pendidikan adalah S1 Administrasi Negara. Kebetulan saya merupakan lulusan S1 Administrasi Publik, yang mana jurusan tersebut di Visip Undip sudah berubah nama mulai tahun 2003. Yang sebelumnya jurusan Administrasi Negara berubah menjadi Administrasi Publik sesuai dengan perkembangan paradigma yang ada. Oke, terkait hal tersebut, apakah saya bisa mendaftar formasi? Boleh. Ini yang saya sampaikan kemarin dengan Bu Kabid saya, Mbak Asti, Mas Jovi, dan tim semuanya kan saya sampaikan. Ada perubahan nomenklatur yang ini kadang di BKN maupun Menpan, mohon maaf, update-nya kurang cepat. Jadi masih menyebutkan di kualifikasi pedoman dokumen hukum, induknya untuk memilih itu tetap nama lama, Administrasi Negara. Sekarang udah nggak ada, betul. Di kampus saya di UGM itu sudah jadi Administrasi Kebijakan Publik. Ya silakan, nggak ada masalah. Nah itu yang nanti perlu diinformasikan ulang. Jadi apa yang disampaikan ini benar. Jadi silakan Mbak Silma dapat mendaftar. Kemudian saat ini saya menjadi tenaga non-ASN selama kurun lebih 5 tahun sebagai tenaga administrasi. Sedangkan syarat dokumen ya ini mengupload pengalaman kerja yang relevan minimal 2 tahun. Nah, kira-kira relevan nggak ketika Mbak Silma ini menyampaikan misalnya kajian, karena kan peneliti ya, jabatannya peneliti, analis kebijakan publik, misalnya ada 2 jabatan itu yang notabene adalah strategik. Maka memang harus disampaikan. Nah ini silakan saja sepanjang ini memenuhi kualifikasi, linier,
tidak hanya tugas-tugas clerical yang Mbak Silma sampaikan atau dilakukan di Kecamatan Bruno, dipersilakan saja untuk melakukan pendokumentasian pengalaman kerja dan jabatan selama di Kecamatan Bruno. Ini Mas Yofi sudah semua kayaknya, entah nanti kalau siang nanti muncul lagi ya kita bikin lagi Q&A lagi. Oke, nggak ada masalah. Oke Mas Yofi, ada lagi nggak yang kira-kira kita diskusikan lagi? Sepertinya sudah Oke. dengan sangat jelas semuanya Oke. Pak Fitri. Oke. Matur suwun atas penjelasannya, Ya. atas waktunya Pak Fitri. Ya. Ini kan berdasarkan FAQ, frequently Ya. asked question Ah. di sosial media, Ya. Instagram, Betul. terutama Instagram, Oke. dan di DM bahkan ke DM akunnya Pak Fitri Ya. langsung. Matur suwun sudah menjawab Siap. dengan sangat jelas. Oke. Dan mungkin selanjutnya kita bisa mengadakan sesi Q&A lagi Ya. mungkin. Oke. Untuk Nggak ada masalah. part 2-nya, Betul. akan kita agendakan ke Pak Fitri. Siap. Terima kasih atas Ya. waktunya, atas Sami-sami. penjelasannya siang hari ini. Oh iya Pak Fitri. Pak. Lupa, saya juga Ya. mengucapkan selamat ulang tahun Oh, kepada Pak Fitri. Terima kasih Mas Yofi. Kemarin ya Pak Fitri. Kemarin, insya Allah tanggal 24 September. Nggih. 24 September. Ya. Semoga Hari Minggu. selalu Amin. diparingi berkah, Amin. sehat panjang umur, Amin. lancar segala-galanya. Amin Mas Yofi. Makasih sekali. Nggih. Salam buat teman-teman semuanya, sukses semuanya. Khususnya rekan-rekan yang hari ini akan berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik menurut saya di Kabupaten Purworejo. Monggo bareng-bareng bangun Purworejo, dan tentunya kami dari BKPSDM siap memfasilitasi sepanjang ini adalah menjadi tugas pokok fungsi serta kewenangan tugas di kami di BKPSDM Purworejo. Dan tentunya jangan pernah sungkan, ada pertanyaan, ada kritik, saran, masukan yang membangun untuk kita semuanya. Dan insya Allah informasi tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi kita buka semuanya. Iya, kita semuanya transparan, tidak ada Rp1 pun. Jadi Bapak Ibu di tim kami Kabupaten Purworejo selama pengadaan CPNS di tahun-tahun dulu sampai dengan hari ini kita P3K sudah tahun ketiga ini, insya Allah tidak ada rupiah, tidak ada pungutan atau gratifikasi apapun. Dan sekali lagi, kalau ada yang mengatasnamakan saya secara pribadi selaku Kepala BKPSDM maupun tim saya di Panselda Kabupaten Purworejo, tolong untuk dilaporkan ke kami, ke pihak berwajib. Dan sekaligus mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah dengar kasak kusuk ini itu, abaikan saja. Pokoknya kita fokus bismillah maju ke depan untuk ikut kompetisi di seleksi P3K 2023 Kabupaten Purworejo. Semoga diberikan kelancaran semuanya Mas Yofi dan teman-teman. Sukses untuk semuanya. Matur nuwun Mas Yofi. Ya, sami-sami. Ya Sobat BKPSDM, para pejuang P3K, pejuang CASN khususnya di pemerintah Kabupaten Purworejo. Demikianlah sesi Q&A, sesi podcast kita siang hari ini bersama Bapak Fitri. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ada masukan, saran, kritik, bisa disampaikan. Oh ya, mungkin nanti kami dari tim admin akan membuat ini sesi Q&A di IG story BKPSDM, dan nanti akan kita ulik lagi lebih lanjut bersama Pak Fitri di podcast part 2 nih Pak Fitri. Siap Mas Yofi. Lanjut terus. Ya, matur nuwun semuanya. Buru-buru, tetap dimakan dengan matang dan dilengkapi, dicukupi semuanya sebaik mungkin. Betul. Ya. Selamat siang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.